teman-teman, selamat datang di Terangin Official. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas latihan penolakan matematika SNBT UTBK tahun 2023. Nah, materi khususnya ini adalah rata-rata gabungan. Hopefully, video ini dapat bisa menolong teman-teman dalam berjuang menghadapi SNBT UTBK yang akan dilaksanakan bulan Mei mendatang. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung simak videonya. Nah, teman-teman, jadi di materi rata-rata gabungan ini teman-teman harus hafal dulu atau memahami dulu rumus yang ada di depan teman-teman ini. Jadi di sini ada X bar, A dikali A bar, dikali B, dikali B bar, ditambah ya, sorry ya. Nah, itu apa sih? Nah, di sini kita lihat kalau X barnya itu adalah rata-rata gabungan. Jadi kan rata-rata gabungan itu misalkan ada kelompok A. Kelompok A ini dia jumlahnya 20 orang. Dan misalkan rata-rata nilainya atau kita sebut dengan A barnya itu 5. Terus ada kelas B, dia jumlahnya 15 orang, rata-rata nilainya itu adalah 7. Nah, gimana kalau misalkan ini dua kelompok ini ya, antara A dan B itu dikolapskan atau disatukan? Berapa sih jadi rata-ratanya? Nah, itu adalah rata-rata gabungan. Nah, ini teman-teman kenapa nih di sini ada titik-titik nih, ya. Karena ini bisa aja lebih dari dua kelompok. Contohnya misalkan nanti ada kelompok C dengan jumlah 15 orang, ya. Lalu C barnya adalah 5. Nah, ini juga bisa. Tiga kelompok ini disatukan nanti rata-rata gabungannya berapa. Jadi nanti ini tidak berbatas ya. Bisa 3 kelompok, bisa 4 kelompok dan 5 kelompok. Nah, buat lebih jelasnya kita langsung masuk ke soal yang pertama. Nah, kita coba baca soal yang pertama teman-teman. Nilai rata-rata ujian matematika 7 orang siswa itu adalah 5. Ya. Seseorang mengikuti ujian susulan dan mendapatkan nilai X. Jika rata-rata di kelas MIPA menjadi 5,25, maka nilai X itu adalah, jadi kita anggap ini ada kelas MIPA ya, yang jumlah anggotanya itu adalah 7 orang. Ya. Lalu si rata-ratanya itu adalah 5. 5 ini adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Nah, lanjut. Ini kan ada satu orang nih yang sakit ya. Terus dia ikut ujian susulan dan akhirnya dia itu kan ini kan seseorang ya. Kalau seseorang berarti kan ada satu orang dia mempunyai nilai X. Dan kalau misalkan kita gabungkan nilai satu orang ini ke MIPA, kelas MIPA yang tadi, maka hasilnya jadi 5,25. Jadi 5,25 ini dia adalah rata-rata gabungan ya, atau X barnya adalah 5,25. Gimana tadi rumusnya teman-teman? Di awal rumusnya adalah X bar itu sama dengan A dikali A bar ditambah B dikali B bar per A ditambah B. X barnya kan sudah diketahui, X barnya itu adalah 5,25 di sini. Ya, 5,25. A-nya berapa? A-nya itu kan berarti jumlah orang awal yang sebelum dimasukin seseorang itu kan. Jadi jumlah awalnya adalah 7 orang. 7 dikali rata-rata awalnya kan 5 ditambah B-nya itu apa? Ya, yang masuk atau yang bergabung ke kelas itu berapa orang? Cuma satu orang kan? Berarti nanti di sini 1. Dikali B barnya berapa? Ya kan kita nggak tahu. Dia belum punya nilai kan? Nilainya masih dalam bentuk X ya. Kita masukin X di sini. Per A tambah B berarti 7 ditambah 1. Goals kita adalah mencari nilai X sama dengan berapa. Lalu gimana Kak ini? Setelah ini kita coba di sini 5,25 kita selesaikan dulu. 7 kali 5 35 ditambah ya, ditambah X sama dengan 8. Habis itu gimana? Ya mau nggak mau kita kaliin ke sini. Jadi berapa? 5,25 dikali 8 itu adalah 42. 42 sama dengan 35 ditambah X. Kan kita goalsnya nyari X sama dengan berapa kan? Berarti X sama dengan, ini pindah sini gengs. Jadi 42 min 35. Atau jawabannya adalah 7. Jadi ternyata seseorang yang masuk dan ujian susulan ke MIPA 3 atau ke kelas MIPA ini adalah nilainya 7. Seperti itu teman-teman. Kira-kira paham gak nih? Kalau belum paham kita lanjut ke soal berikutnya biar lebih paham, oke? Nah, kalau misalkan yang tadi belum paham, kita coba perkuat di soal yang ini, gengs. Nilai rata-rata tes matematika 10 siswa adalah 70. Ya, berarti ini awalnya ada 10 siswa nih, gengs. Ya, kita anggap aja ini ada kelompok A dengan 10 siswa, gitu ya. Dan rata-ratanya A barnya itu adalah 70. Seperti itu.
Jika digabung dengan 5 siswa, berarti kan ada apa? Ada kelompok B. Kelompok B-nya itu dia gengnya adalah 5 siswa. Paham ya? Maka rata-ratanya menjadi. Di sini ada menjadi. Dan di awal kalimat ada jika digabung. Berarti ini bukan rata-rata di 5 siswa ini, tapi ini adalah rata-rata gabungan. Si 60 ini dia adalah rata-rata gabungan. Dan memang yang ditanyakan adalah berapa rata-rata nilai 5 siswa tersebut. Kita nyari apa? Berarti kita nyari B bar. Nilai B barnya berapa? Atau rata-rata dari 5 siswa tersebut. Kita masukin rumusnya. Lagi-lagi rumusnya apa? X bar sama dengan A dikali A bar ditambah B dikali B bar per A tambah B. X barnya berapa? Masukin aja. Yang udah ada semuanya masukin ke rumus, gengs. Jadi 60 ya. Terus sama dengan A-nya kan udah ada. A-nya udah ada. A-nya berapa? 10 dikali 70 ditambah B-nya udah ada. 5, B barnya yang belum ada. Set per A tambah B, berarti 10 ditambah 5. Lanjut sini biar gak ke bawahan ya. Berarti 60 sama dengan, kaliin dulu yang bisa dikali, tambahin yang bisa ditambah. 10 kali 70, 700 ditambah 5B bar, 5 kali B bar ya, 5B bar per 15. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau nyari yang sebelah sini, yang bawah ini kita kaliin ke kiri. Jadi 60 dikali 15 ya, sama dengan 700 plus 5B bar. Goals kita kan apa? Goals kita adalah mencari B barnya itu berapa. Seperti itu ya. Jadi di sini 900 sama dengan 700 ditambah 5B bar. Atau 5B bar sama dengan 700-nya pindah sebelah sini jadi minus. Jadi 900 dikurang 700. Jadi 5B bar sama dengan 200. Atau B barnya sama dengan 200 dibagi 5. Jadi jawabannya adalah 40. Jadi ternyata 5 siswa yang bergabung dengan 10 siswa di awal tadi mempunyai nilai rata-rata adalah 40. Ya, beban juga ternyata. Nilainya kecil, nggak apa-apa. Ya, ini cuma soal. Paham ya? Semoga paham nih, di soal yang kedua jadi lebih paham, tapi buat memperkuat lagi kita lanjut ke soal berikutnya. Total mungkin ada sekitar 7-8 soal pada video kali ini ya. Jangan lupa disimak semuanya biar teman-teman makin paham. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, buat soal yang ketiga ini, perjalanan kita agak panjang nih guys. Jadi, simak baik-baik ya. Sebuah tes diikuti oleh 3 kelas. Oke, ada 3 kelas gengs. Jumlahnya 80 siswa. Jadi kita anggap ada 3 kelas. Ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Kalau digabungin di satu kelas, itu jadi 80. Lanjut. Nilai rata-rata kelas pertama, oke, langsung tulis. A bar. Karena kan nilai rata-rata kelas pertama, kita anggap kelas pertama itu kelas A gitu ya. Di sini adalah berapa? Oh, katanya pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut, berarti pertama itu 7. Ya. A barnya 7, B barnya 8, karena kan berturut-turut ya. C-nya adalah, C barnya 6. Seperti itu. Ya. Jadi harus dimatematikkan dulu. Jadi kalau soal cerita, silakan teman-teman baca dengan seksama soalnya ya. Jika banyaknya siswa kelas pertama adalah 18 orang, kita udah dapat nih katanya siswa kelas pertama itu 18. Lanjut, dan jumlah siswa kelas kedua 10 orang lebih banyak daripada kelas T3. Nah, ini makanya lumayan agak panjang perjalanan ini. Jadi kan katanya jumlah siswa kelas kedua itu 10 orang lebih banyak daripada kelas ketiga. Berarti jumlah siswa kelas B itu 10 lebih banyak daripada kelas C. Jadi berapapun kelas C jumlah orangnya, ditambahin 10 itu adalah jumlah siswa kelas B. Paham ya? Nah, berapa rata-rata gabungan seluruh kelas? Sebelum kita nyari rata-rata gabungan, kita harus tahu dulu B ini aktualnya berapa dan C sendiri aktualnya berapa. Terus gimana, Kak? Kita coba masukin ke sini. Ya, kita lihat dulu, gengs. Jadi A ditambah B ditambah C itu 80 kan? Betul ya? A-nya kan udah ada. A-nya tadi 18. B-nya apa? B-nya itu 10 tambah C. Masukin. Diganti jadi B-nya 10 tambah C. Ya ditambah C kan, ini emang tambah C dari awal kan? Sama dengan 80.
18 tambah 18 tambah 10 bisa dong, 28. C tambah C, ya 2C, sama dengan 80. Jadi 2C, 28-nya pindah, gengs, ke sebelah kanan. Jadi dikurang kan? Kalau plus dipindahin ruas jadi dikurang. Jadi 2C sama dengan 80 kurang 28 berapa? 80 kurang 28 itu adalah 52. Ya, jadi C sama dengan 26. Belum beres, belum. Ini baru dapat nilai C, atau baru kita tahu kalau misalkan di kelas C itu dia ada 26 orang. Berarti di kelas B adalah 10 ditambah 26 atau 36. Baru lengkap deh ya yang diketahuinya. Baru kita bisa nyari rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan rumusnya apa? Dari awal lagi-lagi. Itu adalah A dikali A bar ditambah B dikali B bar ditambah C dikali C bar per A ditambah B ditambah C. Nah, ini adalah contoh lebih dari 2 kelompok ya. Ini 3 kelompok. A-nya berapa? Masukin. A-nya kan sudah tahu kalau misalkan jumlah di kelas A itu 18 orang, rata-ratanya 7 ditambah B-nya berapa? B-nya udah dapat tadi ya. 36 dikali B barnya berapa? 8. Ditambah C. C-nya berapa? C-nya sudah tahu juga. C-nya adalah 26. 26, C barnya 6. Per ya. A tambah B tambah C nggak usah dimasukin lagi kan sudah tahu. 80. Langsung aja masukin 80, nggak usah ribet-ribet ya. Nah, sekarang 18. 18 kali 7 berapa? 18 dikali 7 adalah 126. Ditambah 36 dikali 8. Itu 288. Ditambah 26. 26 dikali 6. 26 dikali 6 itu adalah 156. Per 80. Ya. 156 ini ya. Sorry. Nah, tinggal ditambahin nih 156 tambah 288 ditambah 126. Itu adalah 570. 570 dibagi 8, coret dulu 1, coret dulu 1. 57 bagi 8, teman-teman kalau misalkan teman-teman bagi secara manual dapatnya adalah 7,125. Nah, bentar. 7,125. Nah, ini jawaban realnya. Ada nggak tapi di pilihan ganda? Tidak ada, Kak. Dibulatkan. Yang paling mendekati berapa? 7, berapa? 7,13. Karena ini kan udah 5 ya. Kalau udah 5 naik 1 yang di depannya. Jadi 7,13 ya. Mungkin teman-teman udah paham pembulatan. Kalau yang belum paham silahkan teman-teman pahami dulu cara pembulatan. Tapi biasanya insya Allah gampang kok kalau pembulatan. Mungkin 1-2 jam udah ngerti ya tentang pembulatan. Seperti itu. Oke? Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, ini udah mulai naik nih level-levelnya ya. Ini mungkin level-level UTBK seperti ini, gengs. Jadi nggak mungkin yang kalau soal-soal awal tadi itu pemanasan ya. Kalau change-nya soal-soal yang tadi keluar di UTBK itu sekitar 20%. Tapi kakak berharap keluar ya buat kalian ngeluting nilai. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya supaya teman-teman lebih paham buat materi rata-rata gabungan ini. Oke, gimana? Soal yang tadi paham nggak? Biar lebih paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada soal keempat, gengs. Sebelumnya teman-teman silakan di pause dulu videonya dan teman-teman coba kerjain dulu sendiri. Kalau misalkan mentok ataupun dapat jawabannya, kita samakan, atau kalau misalkan teman-teman yang bingung, langsung kita bahas bareng-bareng. Pause dulu videonya. Udah? Kita lanjut untuk bahas soal ini. Sebuah kontingen ini jadi kontingen nih. Kakak tipe bikin ini. Kontingen memanah mengikuti kejuaraan nasional. Weh, keren. Kontingen ini terdiri dari 2 grup. Jadi ada kontingen dan kontingen ini terdiri dari 2 grup. Yang pertama adalah pria dan yang kedua adalah wanita. Oke, kita anggap aja si pria ini adalah kelompok A, biar sama kayak rumus yang kita pakai selama ini, ya. Dan si wanita itu dia adalah kelompok B. Seperti itu ya. Grup pria yang berjumlah 25 orang, ya, yang berjumlah 25 orang. Kita langsung masukin di sini. Berarti jumlah kelompok A atau kelompok pria adalah 25, berhasil mengumpulkan rata-rata poin 70. Berhasil mengumpulkan rata-rata poin 70. Jadi rata-rata grup pria aja itu adalah 70. Seperti itu. Sedangkan grup wanita berjumlah 15 orang. Berarti B-nya adalah 15. Dan rata-rata wanita itu di sini ternyata lebih keren, gengs. Di sini ada 75. Wah, superwoman. Nah, ditanyakan adalah jika
poin total kontingen. Jadi kalau misalkan mau ikut kejuaraan, terus poinnya itu mau dihitung untuk klasemen, ternyata poin totalnya itu adalah rata-rata gabungan dari poin grup pria dan wanita. Berarti ini adalah rata-rata gabungan. Kita disuruh nyari rata-rata gabungan. Ya, rata-rata gabungan dari grup pria dan grup wanita. Seperti itu. Paham ya? Berapa total poin kontingen? Oke, ya ini intinya kita disuruh nyari rata-rata gabungan, ya. Berarti kita pakai rumus yang dari awal memang kita pakai di video ini. X bar sama dengan A dikali A bar ditambah B dikali B bar per A ditambah B. A-nya udah ada kan? Jumlah grup pria itu adalah 25. 25, A barnya 70 ditambah, ya, ditambah berapa? B-nya 15 karena jumlah jumlah grup wanita itu adalah 15 orang dikali rata-ratanya 75 per 15 tambah 25. Ya, kebalik sih, harusnya 25 tambah 15 sama-sama aja, nggak apa-apa ya. 70 dikali 25. 70 dikali 25 adalah 1750 ditambah 15 dikali 75 adalah 1125 per 25 tambah 15, 40. Tambahin dulu, gengs. 1750 ditambah 1125. Berapa? 2875 dibagi 40. 2875 dibagi 40 adalah 71,875. Ada nggak jawabannya? Lagi-lagi pakai pembulatan. Di sini adanya 145, ini udah ngaco. 71,2 ngaco juga. Kenapa? Karena 71,2 lebih kecil daripada 71,875. Kayaknya nggak mungkin itu jawabannya. 73 masih bisa dipertimbangkan. 73 nanti kita lihat bisa dipertimbangkan atau enggak. 72,5 juga. Maybe 72. Karena ini kita mau bulatkan, otomatis kalau misalnya kita mau bulatin satu-satu ya, ini harusnya jadi 71,88. Karena kan ini lebih dari 5, udah nyampe 5. Kalau mau dibulatin lagi, 71,9 karena ini udah lebih dari 5. Dibulatin lagi ya jadi 72 karena ini udah lebih dari 5 lagi. Jadi satu-satu ngebulatinnya ya. Jadi jawabannya harusnya apa? Yang E, ya. Jawabannya adalah yang E. Jadi ini pakai pembulatan 71,875 dibulatkan menjadi 72 yang paling dekat dan paling rasional. Seperti itu. Paham ya? Nah, nanti ada soal terakhir, kita kerjain bareng-bareng, tapi nanti biasa pause dulu sebelum video ini berakhir, teman-teman tulis jawaban teman-teman di komentar. Kalau ada yang mau di-request video apa selanjutnya, nanti kakak bikinin. Oke? Kita lanjut ke Kita lanjut ke soal yang terakhir, ke video yang terakhir. Enggak dong, videonya masih banyak, tenang.